Smart listeners, Anda dalam menghadapi sebuah kehidupan, apakah selalu memasukkan doa dan juga harapan kepada Tuhan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar? Jika Anda adalah orang yang demikian, mungkin topik ini adalah yang tepat. Tapi kalau Anda belum melakukan hal itu, topik ini juga menjadi perbincangan yang tepat karena membuka mata kita tentang bagaimana kekuatan doa. Di program Smart Happiness pagi hari ini, selamat pagi Smart Listener. Saya Tasya Rustama akan menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan berbincang seputar topik yang menarik yaitu Serenity Prayer. Bersama dengan Motivator Nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah. Pak Arfan gimana kabarnya? Luar biasa bahagia, as Luar always. biasa bahagia, as always ya Pak Arfan. Oke, Pak Arfan, kita mau bahas sebuah topik kayak ini kalau misalnya dibilang cukup berat begitu ya, karena hubungannya kayaknya sangat religius gitu. Apakah demikian nanti perbincangannya? Tapi sebelum sampai situ, mohon Pak Arfan dijelaskan dulu mengapa memilih lagu yang tadi kita dengarkan di pagi hari ini. Apa hubungannya dengan topik kita? Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Judul lagunya sama dengan judul topik kita pada pagi hari ini, Mhm. yaitu Serenity Prayer. Jadi ini topik yang sangat spiritual ya. Saya tidak ingin mengatakan ini religius ya. Mhm. Kenapa tidak religius? Karena ini tidak mengacu pada satu ajaran agama tertentu. Mhm. Ya, kita mengacu kepada nilai-nilai yang bersifat universal, Mhm. mengenai keberadaan Tuhan, mengenai keterbatasan manusia gitu ya. Dan ini akan mengenai takdir ya, ini akan sangat menarik sekali untuk kita bahas, apalagi di penghujung tahun ya, 2024 segera berlalu, dan ini juga merupakan refleksi bagi kita untuk melihat apa sih sebetulnya kejadian-kejadian yang terjadi di tahun ini, apa maknanya dan sebagainya gitu ya Mhm. Tasya. Oke. Tapi sebelum sampai ke sana, mari kita coba simak dulu apa yang disampaikan oleh Keski dengan lagu Serenity Prayer ini. Jadi lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sedang mengalami kesulitan dan penderitaan yang sangat dalam. Lirik lagunya menggambarkan ada perasaan putus asa, ada penyesalan, juga keinginan untuk melarikan diri dari masalah gitu ya. Nah, ini kebetulan case-nya ini, kasusnya ini adalah orang yang kena narkoba dan minuman keras. Ya, dia melarikan diri ke sana ya. Kemudian semakin dia melarikan diri dari masalah yang dihadapi, maka dia baru menyadari bahwa dia semakin terpuruk gitu ya. Dia semakin tersesat gitu ya. Mari kita lihat lagunya ya. I can't seem to fix the pieces of my life, caught up in the end of times. Dying now is more than fine. Dia bilang gitu ya. Aku tidak bisa memperbaiki kepingan hidupku. Terjebak di akhir zaman, mati sekarang itu lebih baik. Bahkan dia sampai sampai bilang seperti itu ya. Off the drugs, the only time I feel alive. Ya, lepas dari obat-obatan, satu-satunya saat di mana aku merasa hidup. Nah, ini yang penting nih ya. God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Nah, ini nanti yang disebut sebagai serenity prayer. Tuhan, berikanlah kepadaku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tak bisa aku ubah. Ya. Kemudian, tell my family I'm sorry, I'm sorry. I tried the best I could, but it wasn't enough. Ya, tolong katakan kepada keluargaku, aku minta maaf. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi itu tidak cukup. Ya, back against the wall and I'm falling. Terpojok dan aku jatuh. This bottle up emotions make me erupt. Emosi yang terpendam membuatku meledak. Ya, self-destruction. Penghancuran diri. I'm in need of reconstruction. Aku sedang membutuhkan rekonstruksi. Ya. The devil on my shoulder and he don't believe me either. Bahkan dia bilang setan di pundakku aja tidak percaya kepadaku gitu. Ya, sampai seperti itu. I can't seem to fix the pieces of my life. Aku tidak bisa memperbaiki kepingan dari kehidupanku. Ya, Lord, please forgive me for my sins. Tuhan, mohon ampunilah dosa-dosaku. I'm caught up in this torment that I am in. Aku terjebak dalam penderitaan ini. Tatted scars ornamenting him. Ya.
tato luka menghiasi dirinya, symbolizing places that I've been, melambangkan tempat-tempat yang pernah ku kunjungi. Ya, kemudian panjang sih ya ini, syair ini panjang sekali ini ya. Saya cari lagi sebentar ya yang menarik ya. Jadi dia bilang apa? Terlihat hidup seorang pemimpin membutuhkan 1 liter, membuatku percaya pada seseorang yang tidak percaya, memberikanku botol plastik oranye. Ya, katanya itu akan memperbaikiku. Tapi sepertinya dia lebih dari penipu, bahwa menghancurkanku adalah pencapaian yang luar biasa. Mengirimku ke neraka bersama Bapak Waktu. Waduh. Nah, intinya itu ya, dia jadi semakin dia memperturutkan hawa nafsunya, lari ke narkoba, minuman keras, lama-lama dia makin tersesat gitu. Sampai dia kemudian berdoa itu yang namanya serenity prayer. Ya Tuhan, grant me the serenity to accept the things I cannot change. Ya, anugerahilah aku untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kuubah. Itu dari Keski, serenity prayer. Oke. Memang, kadang begitu ya, Pak Arfan, ada yang ketika mengalami sebuah kesulitan atau, mungkin kegagalan, lupa bahwa kita ini milik Sang Pencipta, begitu kan. Jadi tidak Betul, betul. kembali ke pencipta kita, tapi malah, mencari pelarian lain yang akhirnya bisa membuat kita justru bukannya terbebas, malah makin tenggelam bahkan di hal yang lain begitu kan ya. Ini menarik, di mana serenity prayer ini, kita butuhkan, tapi di mana begitu ya Pak Arfan, letak kita membutuhkannya? Apakah, harus apa-apa kembali lagi kah atau seperti apa? Namun Pak Arfan, kita jeda dulu sejenak dan tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness untuk, sesi yang selanjutnya. Smart Listeners, kami undang Anda di 0812 11 12 959. Kami akan kembali. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Masih menjadi topik kita di kebersamaan pagi hari ini, dan Anda boleh bergabung di 0812 11 12 959. Lagi Smart Listeners, Anda bisa bergabung di 0812 11 12 959. Topik Serenity Prayer masih menjadi perbincangan di kesempatan pagi hari ini. Dan Smart Listeners, Anda selain boleh bertanya, tapi juga boleh berkomentar ya seputar hal ini. Mungkin Anda adalah orang yang selalu menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Apa yang biasanya Anda lakukan dan Anda rasakan ketika Anda melakukan hal tersebut? Apakah ketenangan atau seperti apa? Boleh bergabung, boleh berkomentar. Sekali lagi di 0812 11 12 959. Pak Arfan Pradiansyah, motivator National Leadership and Happiness, masih bersama dengan kami dan akan membahas itu semua. Pak Arfan, Serenity Prayer kan adalah, kalau di bahasa Indonesiain begitu ya, doa ketentraman. Tapi Ya, seperti apa sih definisi sebenarnya begitu dari topik kita di pagi hari ini? Silakan. terima kasih banyak Tasya ya. Jadi serenity prayer, doa ketenangan, ketentraman ya. Mhm. Doa ini diciptakan oleh seorang teolog Amerika yang namanya adalah Reinhold Niebuhr. Reinhold Niebuhr ya. Reinhold Niebuhr ini menyampaikan teologi ini di tahun 1930-an. Jadi sudah cukup lama ya. Hmm. Tapi ini satu kata-kata doa yang sederhana tapi penuh makna. Sederhana sekali. Cuma nanti kalau kita coba bahas, kita eh, apa telah lebih dalam lagi, itu maknanya sangat dalam, terutama untuk orang yang sedang berjuang menerima kenyataan hidup nih kayak saya ini kan ya. Saya kan orangnya lagi berjuang nih menerima kenyataan hidup bahwa sudah 3 bulan ini istri saya tidak ada bersama saya lagi gitu. Dan itu sebuah perjuangan yang sangat berat buat saya gitu. Jadi untuk orang-orang yang sedang berjuang menerima kenyataan hidup dan juga sedang mencari kedamaian batin. Nah itu doa ini akan sangat pas sekali gitu ya. Doanya apa sih? Nah gitu kan kita pengen tahu ya doanya apa sih gitu ya. God grant me the serenity to accept the things
I cannot change, the courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Ya, saya bacakan bahasa Indonesianya ya. Tuhan, anugerahilah aku dengan ketenangan untuk menerima hal-hal yang tak bisa aku ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa aku ubah, dan kebijaksanaan untuk memahami perbedaannya. Gitu ya. Kayaknya sederhana banget sih gitu ya, tapi coba kita telah lebih dalam ya. Jadi doa ini sebetulnya terdiri dari 3 bagian, Tasya. Bagian pertama itu, Tuhan anugerahilah aku, God grant me. Yang pertama, the serenity to accept the things I cannot change. Ketenangan, jadi kita minta kepada Tuhan itu nomor 1 tuh ketenangan, ketentraman. Untuk apa? Untuk menerima hal-hal yang tak bisa aku ubah. Seperti saya ini kan, istri saya meninggal dunia, ya itu sudah merupakan takdir dari Tuhan. Saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya, finalnya itu ada di tangan Tuhan. Dan itu sudah merupakan hak prerogatif Tuhan. Gitu ya. Itu yang pertama, berikan ketenangan untuk hal-hal yang kayak gitu tuh, kasih ketenangan gitu. Karena kadang-kadang kita tidak tenang gitu, karena kita masih menganggap diri kita itu mampu, diri kita itu masih berkuasa gitu, masih bisa mengubah gitu, padahal kita menyadari bahwa kita itu bukan siapa-siapa gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak berdaya. Ya, di hadapan Tuhan itu kita nggak lebih dari mungkin setetes air kali gitu, yang tidak ada daya upaya gitu. Nah itu jadi diberi ketenangan untuk hal-hal yang seperti itu. Itu satu. Yang kedua, Tuhan anugerahilah aku dengan keberanian. Untuk apa? Untuk mengubah hal-hal yang bisa aku ubah. Jadi di dunia ini ada banyak sekali yang bisa kita ubah. Yang semuanya controllable. Nah, kalau yang pertama tadi, berikan ketenangan untuk hal-hal yang uncontrollable. Yang kedua, berikan keberanian untuk melakukan sesuatu, mengubah hal-hal yang bisa aku ubah. Sesuatu yang controllable. Jadi orang itu jangan tanpa action gitu. Pasrah ya Pak Arfan. Pasrah dan pengertian yang salah ya. Nggak ngapa-ngapain, menyerah gitu ya. Kita tuh harus bertindak. Tapi bertindaknya harus jelas kepada apa? Hal-hal yang bisa kita ubah. Nah, doa yang ketiga, dan sesungguhnya doa yang ketiga itu adalah yang paling penting, Tasya. Apa itu? And wisdom to know the difference. Dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Artinya apa? Kita harus tahu dalam hidup ini mana yang bisa kita ubah, mana yang nggak bisa kita ubah. Karena kalau kita tidak tahu mana yang bisa kita ubah dan mana yang nggak bisa kita ubah, kita jadi salah. Kita menyangka ini bisa kita ubah, padahal nggak bisa. Kita menyangka ini bisa nih. Karena bisa, maka kita minta diberi keberanian sama Tuhan untuk mengubah itu. Nah, contohnya itu, misalnya ketika istri saya berpulang, kemudian saya kok masih, kenapa saya sering merasa misalnya frustrasi dan sebagainya, karena saya masih merasa ini sebenarnya saya bisa melakukan sesuatu, saya bisa mengubah ini gitu. Padahal sesungguhnya itu sudah masuk dalam kategori uncontrollable. Kalau uncontrollable yang diminta sama Tuhan itu bukan keberanian, tapi ketenangan. Ketenangan. Tapi ada hal-hal tertentu yang kita karena kita nggak tahu perbedaannya, kita sudah minta diberi ketenangan. Padahal, tunggu dulu, kamu harus berusaha gitu. Ya kalau kita bicara misalnya sakit ya, orang yang sakit itu adalah sesuatu yang bisa kita upayakan gitu. Ya, sakit itu kan harus disembuhkan, pergi ke dokter. Kalau nggak bisa di dalam negeri, luar negeri kan gitu. Apapun lakukan usahamu semaksimal mungkin dengan segala macam cara. Itu kan sesuatu yang bisa kita ubah, minta keberanian. Tapi ketika kita bicara mengenai kematian, gitu, kematian itu adalah takdir Tuhan yang final, yang tidak bisa dimajukan sedetik pun dan dimundurkan sedetik pun, gitu. Jadi itu sesuatu yang nggak bisa kita apa-apain. Itu merupakan takdir. Terima, jangan kemudian karena kita tidak bisa membedakan mana yang bisa diubah, mana yang nggak bisa diubah, mana yang controllable dan mana yang uncontrollable. Akhirnya untuk hal-hal yang seperti itu kita memaksakan diri bahwa nggak boleh begitu, nggak bisa begitu, gitu. Kita harus bisa ubah, nggak bisa. Untuk itu doanya apa? Minta ketenangan. Tetapi yang paling penting dari ketiga doa itu adalah kebijaksanaan untuk memahami perbedaannya. Karena kita seringkali tidak paham perbedaannya apa gitu.
Jadi harus jelas mana yang controllable, mana yang uncontrollable. Itu yang namanya serenity prayer, Natasha. Baik. Bagaimana apa ya Pak Arfan? Bagaimana dengan kalimat-kalimat ini itu bisa merubah kita dalam menerima dan juga menghadapi sesuatu Pak Arfan? Seberapa powerfulnya? Sangat powerful. Ya, maksud saya begini, apakah kesedihan saya bisa hilang dengan membaca kalimat ini gitu ya? Enggak. Kesedihan itu kan sesuatu yang berproses. Grieving itu sesuatu yang berproses. Ya, dan itu cukup panjang ya. Saya kira kehilangan pasangan hidup itu kan kalau menurut skala stresnya itu, ya, death of spouse, menurut Holmes and Ray, itu skalanya paling tinggi itu. Jadi dari skala 1 sampai 100, kehilangan pasangan hidup itu skalanya sampai angka 100. Skalanya gitu. Paling tinggi itu dibandingkan dengan kejadian apapun di dunia ini gitu ya. Tetapi eh, jadi itu tidak akan membaca serenity prayer itu tidak akan menghilangkan itu, menghilangkan kesedihan. Tetapi dia akan memberikan sebuah perspektif gitu. Perspektif bahwa lihat loh di dunia ini ada dua hal loh, ada controllable, ada uncontrollable. Bisakah kamu membedakannya? Gitu ya. Controllable lakukan semaksimal mungkin, upayakan semaksimal mungkin. Itulah eh, nilai seorang manusia adalah ketika dia melakukan action untuk mengubah situasi. Kenapa? Karena itu controllable. Minta sama Tuhannya apa doanya? Minta keberanian. Ya. Tetapi dalam hidup ini ada situasi-situasi tertentu yang uncontrollable seperti itu tadi menghadapi kematian ya. Kalau menghadapi sakit, sakit itu controllable menurut saya. Karena kita tetap harus mengusahakan sesuatu. Tapi ketika sudah final, waktunya sudah habis, itu adalah hak prerogatif Tuhan. Nah, kita harus menyadari. Nah, saya seringkali nggak menyadari gitu. Maksudnya masih, kenapa begini, kenapa begitu? Masih kayak menggugat gitu ya. Padahal itu sesuatu yang udah nggak bisa diubah. Akhirnya apa? Stres. Akhirnya apa? Frustrasi gitu. Untuk hal-hal yang seperti itu, kita minta apa? Minta ketenangan. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kita tiada daya, tiada upaya gitu, selain dari kekuatan Tuhan. Jadi, itu namanya uncontrollable. Jangan minta keberanian untuk yang uncontrollable. Anda akan frustrasi. Mintalah ketenangan gitu. Jadi itulah yang namanya serenity prayer. Dia tidak akan mengubah rasa duka, tetapi dia akan memberikan sebuah perspektif yang clear. Jadi memberikan clarity kepada kita bahwa kita harus tahu bisa membedakan itu controllable dan uncontrollable itu gitu. Baik, jika clarity atau sesuatu yang jelas itu sudah kita dapatkan dari mindset yang sudah dihadirkan dalam Serenity Play ini, apakah hanya akan mengubah emosi kita saja, Pak Arfan? Atau sebenarnya ini nanti pada akhirnya bisa membuat kita actionnya itu berbeda? Kan semua kan tergantung terhadap bagaimana kita bereaksi begitu kan ya Pak Arfan. Apakah akan menimbulkan reaksi yang berbeda terhadap hidup kita? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya ya Pak Arfan, karena kita harus jeda dulu agar pembahasannya lebih komprehensif. Dan smart listeners, kami undang Anda sekali lagi di 0812 11 12 959. Anda bisa berkomentar ataupun bertanya seputar hal ini, mungkin ingin diulang kembali begitu, bagaimana sih kalimatnya tadi Serenity Prayer? Boleh, nanti Anda langsung sampaikan di WhatsApp kami sekali lagi di 0812 11 12 959, dan kami juga tersedia menyapa Anda di YouTube channel Radio Smart FM. Ada live chat di sana yang bisa Anda gunakan, dan kita jeda sejenak untuk satu commercial break berikut ini.